Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, dan ini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia tak hanya kaya akan budaya, tetapi Indonesia juga kaya akan beragam agama loh. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Dan tiap agama memiliki kitab suci dan tempat ibadahnya masing-masing. Yang pertama adalah agama Islam, dengan kitab suci mereka yang bernama Al-Quran, dan tempat ibadah mereka bernama masjid. Yang kedua ada agama Buddha nih, kitab suci mereka bernama Tripitaka dan tempat ibadah mereka bernama wihara. Lalu ada agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik dengan kitab suci mereka bernama Injil dan gereja sebagai tempat ibadahnya. Selanjutnya ada agama Konghucu dengan kitab suci bernama Sishu Wujing dan tempat ibadah mereka bernama Kelenteng. Terakhir ada agama Hindu dengan kitab suci Weda dan tempat ibadah mereka bernama Pura. Uniknya, setiap agama tersebut memiliki hari raya dan perayaannya masing-masing loh. Yuk kita bahas satu-satu, dimulai dari agama Islam. Agama Islam merayakan Idul Fitri sebagai hari besarnya. Idul Fitri secara bahasa adalah kembali kepada fitrah, yaitu kondisi suci seperti saat seseorang dilahirkan. Idul Fitri dirayakan setiap 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakannya, umat Islam berpuasa dahulu selama 1 bulan. Lanjut kita ke agama Buddha. Perayaan yang dilakukan oleh umat Buddha yaitu bernama Waisak. Pada malam perayaan puncak Waisak, biasanya semua acara akan dilakukan di Candi Borobudur, di mana umat Buddha berkumpul dan menyalakan lilin ke dalam lentera, lalu melakukan ritual. Agama Hindu merayakan perayaan Nyepi. Nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi, yaitu sunyi dan senyap. Berbeda dengan perayaan agama lainnya, umat Hindu merayakannya dengan cara berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun kecuali berdoa. Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan ini merupakan hari penyucian dewa-dewa. Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik merayakan Natal. Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran, adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Selain melakukan ibadah ke gereja, beberapa tradisi Natal yang berasal dari Barat antara lain adalah dekorasi meriah seperti pohon Natal dengan banyak hadiah. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama, bulan pertama pada penanggalan Tionghoa dan berakhir pada tanggal ke-15. Tradisi yang dilakukan yaitu melakukan sembahyang leluhur di kelenteng, lalu biasanya terdapat pembagian angpau kepada sanak saudara. Nah, berikut adalah contoh perayaan Imlek, yaitu adanya atraksi barongsai. Siapa nih yang udah pernah menonton atraksi barongsai secara langsung? Coba acungkan tangan. Pasti seru dan sangat meriah sekali ya pertunjukan itu. Yuk kita tonton sedikit cuplikan videonya.
Gimana? Seru ya? Suaranya sangat terdengar jelas dan meriah sekali. Bunyi pengiring barongsai mampu terdengar oleh kita karena kita memiliki indera pendengar yang dapat menangkap bunyi. Bunyi-bunyi tersebut berasal dari berbagai alat musik yang dimainkan. Alat musik tersebut menimbulkan bunyi karena bergetar saat dipukul, dipetik, ditiup, dan lain-lain. Bunyi-bunyi yang dihasilkan tersebut kemudian ditangkap oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Telinga kita memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. Ini adalah bentuk telinga manusia. Pada umumnya, telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian: telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pertama, kita bahas dulu telinga bagian luar ya. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran. Selanjutnya ada lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi. Selanjutnya ada saluran telinga. Saluran telinga merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga yang berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Jadi, gendang telinga ini sangat berperan penting ya dalam proses penangkapan bunyi. Lanjut kita ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah merupakan rongga yang berisi udara dan juga menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Di telinga bagian tengah ini terdapat 3 tulang pendengaran utama, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Adapun ketiga rangkaian tulang tersebut mempunyai fungsi untuk mengirimkan getaran yang diterima dari gendang telinga pada bagian telinga luar menuju telinga dalam. Kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu ada saluran eustachius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Selanjutnya yang ketiga ada syaraf pendengaran. Fungsinya adalah untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Yang terakhir ada koklea atau bisa disebut dengan rumah siput. Berfungsi sebagai reseptor karena memiliki sel-sel saraf di bagian dalamnya. Proses telinga mendengar. Proses mendengar diawali dengan adanya suara di sekitar kita berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau getaran pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu koklea atau rumah siput. Saat mencapai rumah siput, getaran tadi akan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Lalu, otak akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai suara. Begitulah bagaimana proses telinga mendengar. Sekian untuk materi hari ini, semoga dapat dimengerti dan menjadi manfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.